Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pelajaran ekonomi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan memasuki materi baru yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya menciptakan sesuatu yang tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Contoh perusahaan jasa adalah bengkel, salon, rental mobil, perusahaan transportasi, dan lain-lain. Dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, pertama-tama kita adalah yang pertama, membuat dan menganalisis bukti transaksi. Yang kedua, menyusun jurnal umum. Membuat dan menganalisis bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa? Bukti transaksi adalah dokumen-dokumen dasar transaksi, baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar, yang digunakan untuk sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan suatu unit usaha. Contohnya bukti transaksi, faktur. Faktur ada faktur penjualan, ada faktur pembelian. Terus nota, cek, kwitansi, memo. Memo ada memo debit, ada memo kredit. Terus menyusun jurnal umum. Tahap selanjutnya dalam pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah menyusun jurnal umum. Namun, sebelum menyusun jurnal umum, kita akan mempelajari mekanisme debit dan kredit. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi di sebelah kiri pada suatu akun, sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Dalam pencatatan mekanisme debit dan kredit, kita lihat rangkumannya. Di sini ada 7 perkiraan atau akun. Yang pertama adalah aktiva. Jika bertambah, dicatat di posisi debit. Jika berkurang, di kredit. Saldo normalnya adalah debit. Saldo normal itu apa? Saldo normal itu saldo yang ada di dalam suatu laporan keuangan, misalnya neraca. Kalau aktiva itu pasti posisinya debit. Yang sama dengan aktiva itu adalah prive dan beban. Prive dan beban kalau bertambah itu dicatat di debit, kalau berkurang dicatat di kredit. Saldo normalnya di debit. Terus kelompok yang berikutnya adalah akumulasi penyusutan. Maksudnya di sini adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normalnya adalah di kredit. Yang sama dengan akumulasi penyusutan itu adalah utang, modal, dan pendapatan. Jika bertambah, itu dicatat di debit. Kalau berkurang, dicatat di kredit. Saldo normalnya adalah kredit. Nah, setelah kita mempelajari mekanisme debit dan kredit, baru kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu menyusun jurnal umum. Jurnal umum itu adalah catatan akuntansi yang pertama. Nanti setelah jurnal umum adalah buku besar, terus membuat neraca saldo. Setelah itu membuat jurnal penyesuaian. Dilanjutkan membuat kertas kerja atau neraca lajur. Terus setelah itu laporan keuangan. Siklus yang berikutnya setelah laporan keuangan adalah membuat atau melaksanakan jurnal penutup. Setelah itu posting jurnal penutup. Yang berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Itu siklus akuntansi. Banyak langkah. Kita masuk ke yang pertama dulu yaitu jurnal umum. Apa jurnal umum? Jurnal umum adalah merupakan catatan akuntansi yang pertama setelah adanya bukti transaksi yang menyediakan catatan lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan secara kronologis, artinya berurutan dari tanggal ke tanggal. Fungsi jurnal umum ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, instruktif, dan informatif. Kalian bisa mencari atau membaca sendiri, sudah ada di slide.
kita langsung pada langkah materi berikutnya adalah membuat jurnal umum. Di dalam jurnal umum ada beberapa kolom. Kolom tanggal itu diisi tanggal terjadinya transaksi. Kolom keterangan diisi nama akun, baik akun yang posisinya debit dan akun yang posisinya kredit. Ref diisi nomor referensi, nomor akun. Debit diisi angka nominalnya, kredit juga diisi angka nominalnya. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam mengisi keterangan ini, yang posisinya debit itu nanti rata kiri. Kalau yang posisinya kredit agak menjorok ke kanan. Kita langsung pada implementasinya. Di sini ada mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ada beberapa transaksi yang terjadi pada penjahit Gunawan selama bulan Desember tahun 2018. Kita lihat satu persatu. Dari tanggal 1 bagaimanakah mencatat ke dalam jurnalnya. Nanti tanggal di sini diisi tanggal terjadinya transaksi, ya, tanggal terjadinya transaksi. Nama akun diisi nama akun. Kalau debit tadi menjorok ke kiri, kalau kredit ke kanan. Ya, kita lihat di situ debitnya ada beberapa yang diberikan dari Tuan Gunawan, ada uang tunai, kita sebut kas, terus peralatan jahit, peralatan kantor, kendaraan, perlengkapan jahit, dan perlengkapan kantor. Nanti untuk yang A sampai F itu posisinya di debit. Nah, modal, ini kamu lihat modal, di sini nanti posisinya di kredit. Ya, kita lihat bagaimanakah cara memasukkan ke dalam jurnal. Uang tunai disebut dengan kas. Ya. Peralatan jahit tulis, peralatan kantor tulis, kendaraan tulis, perlengkapan jahit tulis, perlengkapan kantor ditulis. Ini yang kredit kamu lihat posisinya agak menjorok ke kanan. Nah, kok bisa dapat jumlah 452.600? Dari mana angkanya itu? Semuanya tadi dijumlahkan. Mulai dari kas sampai dengan perlengkapan kantor. Nomor akunnya ini, nomor referensinya. Kalau Aktiva itu dikasih nomor depannya 1. Kalau modal nomor depannya 3. Nah, ini tidak usah dihafal. Oke, biasanya dalam soal sudah diketahui. Terus dilihat di sini yang debit tadi ada mulai dari kas sampai perlengkapan. Yang kredit adalah modal Tuan Gunawan. Sebelum dilanjutkan ke transaksi berikutnya, di sini ada halaman. Halaman itu adalah menunjukkan halaman dari jurnal. Kalau kita menulis lembar pertama itu adalah halaman 1. Kalau sudah habis lembar pertama, lanjut ke halaman kedua. Lanjut ke transaksi berikutnya. Membayar sewa untuk tempat untuk 3 bulan sebesar 6 juta. Nah, membayar sewa. Nanti masuknya adalah sewanya itu diberi nama akun, sewa dibayar di muka. Kok dibayar di muka? Karena untuk 3 bulan. Nanti masuknya adalah di debit. Membayar sewa mengurangi kas. Kasnya nanti masuknya di kredit. Kita lihat, nah jawabannya. Nah, lihat di situ. Sewa dibayar di muka debit, kreditnya kas. Kalau ditulis beban sewa, boleh. Tapi nanti dalam soal itu ada permintaannya. Dicatat sebagai apa? Ditunjukkan dalam soal. Jadi dalam soal sudah ada. Mau ditulis sebagai beban sewa atau sewa dibayar di muka. Ya. Ini karena halamannya sudah habis dijumlahkan. Nanti jumlahnya itu pindah ke halaman kedua. Ya, ini kamu lihat jumlah pindahan dari halaman 1. Nah, kalau di buku kalian belum selesai, jangan seperti contoh ini. Diselesaikan dulu tanggal berikutnya. Kalau masih cukup, baru dipindahkan halaman. Soal yang ketiga, memberi peralatan obras dan bordir secara tunai. Secara tunai berarti mengurangi kas. Kasnya nanti posisinya di kredit. Kasnya. Nah, debitnya apa? Debitnya yang dibeli. Yang dibeli apa itu? Oh, peralatan obras dan bordir. Nanti masuknya di debit. Kita lihat jawabannya. Nah, tanggal diisi tanggal 3. Debitnya peralatan obras dan bordir. Kreditnya kas. Jadi kalau tunai mengurangi kas. Kalau kredit,
kasnya diganti dengan akun utang usaha. Lanjut yang kelima. Menerima pendapatan jahit dari PT Sahabat secara tunai. Secara tunai berarti debitnya adalah kas. Kreditnya pendapatan. Kita lihat jawabannya. Nah, kasnya posisinya di debit, pendapatan di kredit. Ini yang biasanya salah pengertian itu di sini. Diperhatikan. Menerima. Jangan pendapatannya dulu yang dipikir. Menerima tunai. Oh, berarti kasnya dulu yang bertambah. Ingat, kas dulu yang di jurnal, bukan pendapatannya. Biasanya anak-anak kelirunya itu di sini. Dilanjutkan yang tanggal 6. Dibeli perlengkapan jahit secara kredit. Secara kredit. Nah, berarti mengakibatkan adanya utang. Yang bertambah apa? Perlengkapan jahit. Nanti perlengkapan jahit posisinya di debit. Kreditnya utang. Lihat jawabannya. Nah, perlengkapan jahit debit, utang usaha kredit. Seandainya perlengkapan jahitnya itu membeli secara tunai, yang kredit tidak utang, tetapi kas. Karena dalam soal secara kredit berarti kreditnya adalah utang usaha. Tanggal 7. Diselesaikan pesanan seragam dari CV Abadi senilai 3.200.000. Pembayaran dilakukan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi belum menerima uang. Berarti mengakibatkan adanya piutang. Nanti piutang posisinya di debit. Terus pendapatan posisinya di kredit. Nah, lihat jawabannya. Nah, piutang usaha debit, pendapatan di kredit. Kamu bedakan yang tanggal 5 tadi. Kalau tanggal 5 tadi melakukan kegiatan penyelesaian seragam atau mendapatkan pendapatan, tapi langsung menerima uangnya. Debitnya kas. Kalau yang tanggal 7 menyelesaikan tapi belum menerima, mengakibatkan adanya piutang. Ya. Tanggal 8, membayar beban iklan untuk 8 kali tayang. Ini beban iklan, berarti yang bertambah beban iklan. Posisinya di debit. Membayar berarti mengurangi kas. Kasnya posisinya di kredit. Lihat jawabannya. Nah, kamu lihat beban iklannya debit, kasnya kredit. Ya, kalau ini mudah. Yang tanggal 12, membayar sebagian utang. Membayar utang berarti mengurangi kas. Kasnya yang dikredit. Lah yang dibayar apa namanya? Oh, utang. Utangnya yang didebit. Nah, lihat. Nah, utang usaha debit 1 juta, kas kredit 1 juta. Ini saya tulis 1000 karena di atas sudah dikasih dalam ribuan. Yang tanggal 12, biasanya kalian akan berpikir, kalau membayar utang itu mengurangi modal. Ingat, ini yang berkaitan hanya utang dan kas. Modalnya tidak berubah. Yang biasanya salah anak-anak itu di sini. Membayar utang itu mengurangi utang, kasnya juga berkurang. Kalau mengurangi utang, utangnya posisinya di debit. Yang tadi di mekanisme debit kredit tadi sudah dijelaskan. Berikutnya tanggal 16. Ini ada soal yang agak panjang, diperhatikan. Menarik kredit dari bank. Terus dari menarik kredit tadi, perusahaan harus membayar beban administrasi 670. Jadi ada 2 soal di tanggal 16 itu. Menerima utang bank itu berarti mengakibatkan kasnya bertambah, nanti posisinya di debit. Terus dapat utangan dari bank, utang banknya di kredit. Ya. Terus selain itu kita juga menerima atau membayar beban administrasi. Beban administrasi nanti di debit, membayar berarti kasnya di kredit. Berarti ada 2 soal di sini, bagaimana menjawabnya. Kami lihat yang pertama, kasnya dulu tadi bertambah, terus utang banknya bertambah di kredit. Terus membayar beban. Membayar beban, kasnya berkurang di kredit, beban administrasinya di debit. Jadi untuk tanggal 16 ini ada 2 soal, jadi membuatnya juga
ada 2 jurnal. Lihat tanggal 16 ya. Dilanjutkan tanggal 22. Nah, ini agak berbeda dengan soal yang tadi. Menerima pembayaran piutang. Menerima berarti kasnya bertambah. Posisi kas di debit. Karena apa? Pembayaran piutang. Berarti piutangnya di kredit. Ya, kita lihat kas bertambah. Piutang usahanya berkurang. Posisinya di kredit. Ya. Yang tanggal 27, Tuan Gunawan mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Dalam akuntansi, kalau mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi itu istilahnya adalah FRIFO. Kalau yang pintar bahasa Inggris di bahasa Fry boleh. Ya. Dilihat bagaimanakah untuk mengambil uang tunai ini mengurangi kas, berarti nanti kasnya di kredit. Untuk keperluan pribadi namanya adalah FRIFO. Posisinya FRIFO di debit. Lihat. Nah, FRIFO Tuan Gunawan. Kasnya di kredit. Berikutnya tanggal 30 dikirim tagihan kepada CV Abadi sebesar 3.200.000. Ini sudah melakukan pekerjaan tetapi belum menerima uangnya. Sama seperti yang tanggal sebelumnya tadi. Berarti mengakibatkan adanya piutang. Piutangnya di debit. Pendapatannya di kredit. Piutang usaha, debit, pendapatan usaha di kredit. Belum menerima uangnya karena baru dikirim tagihannya.